Tangerang Sehat. Sudah pernah dengar belum? Ya. Sudah? Ya, di kesehatan itu ada penghargaan dari pusat, dari Bapak Presiden. Itu biasanya ada kegiatan Kota Tangerang Sehat. Nah, itu Tangsel adalah sebagai dari sini, dari penghargaan ini. Nah, salah satu syarat dari pengajuan untuk penghargaan Kabupaten Kota Sehat itu ialah 100% bahwa warganya di sekitar itu tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan. Nah, kita mendapatkan data di Kota Tangerang Selatan ini, khususnya untuk Lekong Gondang Timur, ini sudah hampir mau 100%, Bapak Ibu sekalian. Yaitu datanya ada 98%. Ya, data ini diambil dari website, laporan website itu secara nasional yang dilaporkan oleh sanitarian kita yang ada di Puskesmas. Nah, kita dapatkan laporan ini di Lekong Gondang Timur ini ada 98%. Jadi kurang 2% lagi untuk mencapai 100% dan dinamakan kelurahan stop BABS. Ya, nah makanya dinamakan percepatan supaya cepat mencapai hanya 2%. 2% lagi. Nah, untuk itu makanya Dinas Kesehatan Provinsi Banten ini melihat data-data mana saja lingkungan yang mencapai kekurangan yang hanya sedikit. Nah, makanya kita mohon dukungan terutama dari Bapak Ahmad Abdullah dari Komisi 5 Pak ya, dukungan kita ini ada komitmen, kita juga mendatangi komitmen itu akan kita ada percepatan khususnya di Lekong Gondang Timur ini supaya mencapai 100%. Nah, jadi kita tidak lepas juga minta dukungan dari bapak-bapak yang dari dari paling bawah, yaitu Pak RT dan Pak RW yang punya masyarakatnya, yang lebih dekat lah sama masyarakatnya. Masih ada nggak kira-kira Pak RT, Pak RW di warga Bapak? Masih ada. Itu Pak. Nah, jadi bukan hanya tidak mempunyai jamban Pak, Bapak Ibu sekalian, stop buang air besar sembarangan ini. Bisa juga dia punya jamban, tapi pembuangan si TA1-nya, kalau di sini apa bahasanya? Hasil dari pembuangan namanya apa? Tai. Iya. Hasil dari nya itu tidak ada septic tank. Septic tank tahu kan? Kotak. Tidak hanya kotak yang ada bulat juga ya. Kotak amal yang biasa tiap pagi kita sumbangkan ya. Sekeluarga menyumbangkan ya kotak amal tiap pagi. Nah, itu biasanya tidak ada jambannya, tapi pembuangannya ada di selokan. Kadang-kadang pas saya jalan juga di kota, daerah kota, di jalan di selokannya muncul ngambang. Waduh, ini keluarnya dari mana nih? Tapi saya lihat nggak ada yang nongkrong, tapi pipanya ada yang muncul. Nah, itu maksudnya itu ya. Jadi tidak hanya tidak punya jamban, tapi kita lihat pembuangannya kemana. Nah, itu makanya walaupun di daerah kota juga tapi masih ada yang seperti itu. Kalau di daerah lain mungkin masih luas lah ya wilayahnya, masih banyak tanah lapang ya, masih enak. Tapi kalau kota kan udah sempit. Nah, tapi itu pembuangannya kita lihat dia buang di mana. Itulah yang bisa menyebabkan penyakit. Apalagi nanti kalau ada banjir, udah buang di selokan, banjir muncul semua, udah mengambang di mana-mana. Banjir anak kita main, kupu-kupu, udah besoknya dia mencret, pusing, panas, udah itu. Dari hasil apa? Ya dari hasil warga kita sendiri. Kenapa buangnya ke selokan? Ya, Pak RT, Pak RW, punten ya, Ibu-ibu, kalau memang nanti dilihat warganya di tempat ada jamban, tapi iya dia buangnya kemana? Dia perhatikan. Itu nanti nih ya, saya bagi sedikit ilmu ya.
si CTN itu bisa mengotori, bisa menyerap ke dalam kedalaman itu hingga 10 meter si bakterinya. Nah, misalnya si tainya dibuang ke selokan. Nah, sekitar 10 meter itu selokan kanan kirinya yang tercemar sumur Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tahu sumur saya ini tercemar nggak sih sama bakteri, periksa di lab. Bisa jadi itu ada bakteri selama ini dikonsumsi sama Bapak Ibu sekalian. Anaknya sering main trade lah, anaknya kalau makan kok nggak gemuk-gemuk, itu namanya stunting ya. Kenapa nih? Yang bisa jadi dari situ, dari bakteri CTN itu. Nah, makanya supaya tidak mengotori kemana-mana, ya kalau memang dia punya tabungan ya tabungin sendiri, jangan ngasih ke tetangganya ya. Masa gila makan enak, buangnya kemana-mana, bagi-bagi tetangga ya. Itu ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Hanya sedikit ilmu yang saya bagikan. Makanya kegiatan ini kita laksanakan untuk mencapai percepatan ya stop buang air besar sembarangan. Itu saja. Mohon maaf bila ada salah dan kata yang saya katakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alen selaku Dinas Provinsi Dinas Provinsi Banten. Baik, selanjutnya apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya seputar percepatan stok buang air besar sembarangan? Info juga untuk Bapak RW atau untuk Bapak Sekda juga, mungkin untuk dari tahap kelurahannya juga, bahwa di Kelurahan Lengkong Gudang Timur tadi sudah disebutkan oleh Bapak Alen, untuk akses sanitasinya memang sudah bagus, 98% ya Pak. Nah, kalau 2% lagi. Kalau menurut data dari total 285.000 yang ada di Lengkong Gudang Timur itu hanya tersisa 66 kakak yang masih beres Pak di sini. Jadi mungkin tinggal sedikit ya PR kita. Makanya di sini juga butuh dukungan dari pihak kelurahan, dari tokoh masyarakat yang ada di sini supaya percepatan stok buang air besar di Lengkong Gudang Timur itu bisa ODF 100%. Seperti itu. Dari tadi ada yang ingin bertanya? Ayo. Tadi? Sebutin namanya Pak ya, nama dari RT mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Diano Arifin. Saya tinggal di Lengkong Gudang Timur dan Lengkong 3 dan Lengkong 3. Yang terhormat Pak Dewan dan Pak Dinas Kesehatan dari Provinsi Banten, dan juga Bapak RW, para peserta rapat sekalian. Insyaallah pada hari ini kita mengikuti kegiatan ini dengan seksama, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Yang saya ingin tanyakan, kita mau dibikin apaan sih? Nah, itu yang pertama. Kita mau dibikin pembuangan air ya Pak, pembuangan air besar ya Pak. Itu yang pertama. Dan ukurannya berapa sih Pak? Gitu. Kalau emang mau dibikinin begitu, ya. Terus kita kan di sini pakainya empang nih, ya. Terus saya pribadi pakainya empang, gitu. Emang pengen bikin cerita dari kemarin, cuma emang karena emang belum ini ya, belum terrealisasi Pak. Emang pengen bikin. Nah terus yang kedua juga drainase air kita itu belum semua, terus terang drainase belum semua memang. Termasuk di tempat saya belum ada drainase kuat, katanya gitu ya, itu belum ada. Jadi kita masih buang ke empang. Karena memang posisinya kita di bawah, masih turun begitulah, turun. Jadi harus ada tampungan air gitu Pak sekitarnya. Tapi di situ juga digunakan untuk buang air besar dan buang air kecil gitu. Di situ digunakan gitu.
Nah, itu yang pertama Pak. Nah, ukurannya berapa dan bentuknya kayak apa sih gitu. Nah, kalau yang mau dibikin Pak, kita mau alhamdulillah. Itu udah alhamdulillah. Karena mau dibikin ini siapa yang udah mau, ya kan? Nah, iya begitu. Nah, terus yang selanjutnya, kenapa sih di situ bacaannya buang air besar sembarangan? Kita kan buangnya nggak sembarangan. Itu doang sih, iya. Nah, kenapa bukannya STBM gitu atau apa gitu ya? Kenapa harus buang air besar sembarangan? Kita kan nggak buang air besar sembarangan. Seperti itu Pak kira-kira. Mungkin cukup sekian dua pertanyaan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan, yang saya hormati Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yang saya hormati Bapak Sekal, yang saya hormati Bapak-bapak tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah kami undang 14, hadir cuma 8 orang. Yang ini yang saya undang ini yang punya empang, yang buang kotoran sembarangan. Sembarangan. Maka dari Ya itu kan sembarangan juga sih. kami pihak ketua RW 03 dapat undangan, nggak bikin jelas Pak, undangan ini. Bagi penjelasan, apakah yang punya empang apa dibuatkan suatu sepiteng, kami pun dapat undang ini hanya seperti itu Pak. Jadi masyarakat kita undang, lingkungan kita, undangan ini saya bilang apa menggunakan empang apa sosialisasi aja dari dinas kesehatan gitu Pak, yang saya pertanyakan. Jadi jangan sampai mereka saya undang ini apa yang saya utarakan juga salah tanggap gitu Pak. Makanya kami minta diperjelaskan oleh dinas kesehatan Pak Dewan yang mana solusinya dalam hasil musyawarah ini gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup kayaknya, terwakili udah. Nah, Udah cukup ya. Ini udah mau siang. Kita juga mau lanjut kembali ke kantor karena di sana ada sudah ditunggu untuk vaksin COVID. Mudah-mudahan nanti di bulan Maret untuk bapak-bapak RT, ibu-ibu semuanya sudah tersedia vaksin Sinovac dari Cina yang insya Allah kadar kekebalannya terhadap imunitas tubuh kita itu di atas 65%. Dua orang kita nyebutnya Sinovac. Kalau di tulisannya Sinovac, kalau dibaca Sinovac. Untuk Pak RW 0 berapa? Amin, RW 03. Pak RW Amin. Amin. Pak RW Amin. Pak RW Amin kenal nggak dengan Dewan dari Dapil Tangsel Praksi Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Fauzi, Pak Ahmad Fauzi. Pak Ahmad Fauzi kenal nggak? Ya, itu beliau bos saya. Kebetulan beliau di Komisi 4. Komisi 4 itu mitra strategisnya dengan PUPR, ya. Ya, pokoknya yang berbau-bau pembangunan, baik itu pembangunan gorong-gorong, pembangunan selokan, drainase, kemudian bedah rumah, ya. Apalagi hotnik, ya kan, dan itu sifatnya PL, penunjukan langsung. Ini aspirasi yang
sebenarnya aspirasi dari Pak RW dan Pak RW Pak yang punya emang Pak Jenal, ya Pak Januar Arifin, ya. Dari awal kita di Dinas Kesehatan ini, khususnya Dinas Kesehatan Pak Arel, itu yang kita bahas hari ini pagi ini, bagaimana kita bisa membudayakan hidup bersih, hidup sehat dengan cara semuanya warga, semua warga masyarakat dari tingkat RT sampai kelurahan Lengkong Jaya ini tidak memiliki jamban. Ya, tidak memiliki jamban. Sifatnya jamban ini yaitu sifatnya gotong royong. Artinya gotong royong itu harus dari siapa nih? Dari masa swadaya masyarakat sendiri, ya. Dari swadaya masyarakat sendiri. Adapun dari kita sebagai mitra kesehatan hanya bisa memberikan edukasi, pendidikan untuk bagaimana cara hidup sehat dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Artinya pula Dinas Kesehatan dalam hal ini tidak memiliki anggaran untuk membantu secara khusus kepada warga masyarakat untuk memfasilitasi pembangunan jamban, baik itu jamban untuk di dalam rumah maupun di empang-empang pribadi milik warga. Makanya tadi saya tanya Pak RW, Bapak itu Bapak tinggal kenal dengan Pak Fauzi tidak sebagai ketua wilayah kami, itu nanti bisa aspirasinya pembangunan di sekitar empang itu bisa dibuatkan, bisa dialokasikan untuk pembuatan sanitasi atau drainase, ya, pembuangan. Nah, sehingga itu nanti dianggarkan di bagian infrastruktur di BUMN. Jadi itu aja jawabannya Pak. Dari kita kesehatan, kita hanya sifatnya ini penyuluhan, betul ya Pak? Menyuluh gitu. Nah, bagi misalnya nanti ada yang mau siap-siap untuk disuntik, ya, itu kita sediakan secara gratis. Nanti datang semuanya warga berduyun-duyun ke seluruh puskesmas yang ada di kota Tangsel ini untuk dilakukan yang namanya vaksinasi COVID-19. Ya, mungkin ada tambahan Pak atau sudah jelas? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak RW sama Pak Ahmad ya. Ya, sebelumnya memang dari awal kita memang untuk kegiatan ini bukan untuk kegiatan pembangunan Pak. Jadi ini namanya juga judulnya ya, nggak ada unsur untuk pembangunan Pak. Jadi kenapa sih stop buang air sembarangan? Nah itu Pak, mungkin yang sudah saya berikan tadi. Stop buang air sembarangan itu bukan hanya tidak punya jamban terus sembarangan kayaknya di mana gitu, enggak. Termasuk yang Bapak tadi ada jamban tapi buang si itu sembarangan, nggak ada safety tank. Nah itu makanya buang air besar sembarangan, termasuk seperti itu Pak. Jadi tidak hanya yang tidak punya jamban itu bukan. Jadi dia punya jamban tapi si itu tidak ada safety tanknya, itu termasuk sembarangan juga kan, buang sembarangan kan. Dia punya limbah itu biasanya kotoran ya, sampah manusia juga kan, hasil dari manusia itu dibuang sembarangan, diselokan. Kalau banjir udah kan menyebar. Nah itu yang termasuk. Kenapa sih di Tangsel kok masih buang air sembarangan? Nah karena itu Pak, karena menurut data sih masih ada sekitar 2% lagi yang masih buang sembarangan. Nah itu saya juga untuk di lapangan ada yang dari puskesmas,
itu ya dari puskesmas ini yang lebih tahu di lapangan, karena kita dapatnya data juga dari lapangan dari puskesmas. Nah makanya saya datang ke sini dari Dinas Kesehatan Banten kan mengajak Bapak Ibu sekalian itu, ayo kita tangsel itu agar 100% untuk percepatan sobat. Kita juga di Dinas Kesehatan Banten ini kegiatan ini tidak ada bantuan Pak, tidak ada bantuan karena untuk kesehatan itu tidak ada bantuan pembangunan Pak. Dari pusatnya juga literaturnya itu nggak ada kesehatan membangun, nggak ada Pak. Karena itu kesehatan itu hanya memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Nah untuk pembangunan itu ada di, itu kata Pak Dewan itu ada di PU-nya khusus gitu. Jadi namanya kesehatan itu kami dari kesehatan Provinsi ini peduli dengan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Siapa sih yang peduli dengan kesehatan Bapak Ibu sekalian selain kami tenaga kesehatan, siapa lagi? Ya kan? Kami ini juga ingin bahwa masyarakat kita tuh semua sehat, ya supaya rumah sakit itu sepi ya. Nah makanya Bapak Ibu sekalian mau sehat nggak? Mau sehat nggak? Mahalan mana? Mahalan sehat apa mahalan sakit? Malah sakit. Nah, kenapa mau sehat aja nggak mau? Karena mau lebih murah kan daripada sakit. Kalau Bapak Ibu sakit, mahal nggak kira-kira masuk rumah sakit? Butuh biaya nggak? Butuh biaya kan? Kalau sehat kan itu memang kegiatan kita sehari-hari kan, menjaga kesehatan kita, makan makanan yang bersih, menjaga lingkungan yang bersih. Nah itu. Jadi untuk dari kesehatan itu memang tidak ada bantuan Pak. Kita hanya memotivasi masyarakat itu supaya bisa hidup lebih sehat. Ya. Supaya kita itu semuanya melakukan gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu bermas. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi, ada yang kurang jelas, Bapak Ibu? Ya sudah cukup. Cukup Pak, cukup. Baik, sudah jelas Bapak Ibu? Ya jelas. Sudah cukup ya? Ya. Baik, mau menambahkan sedikit mungkin Pak tadi tentang Bapak tadi menanyakan tentang safety tank ya Pak. Jadi Bapak mau membuat safety tank sendiri? Iya. Jadi Bapak menanyakan tentang ukuran safety tank. Enggak maksud saya gini, ini kan beritanya nggak jelas nih. Ya, sekarang bilang ini undangan ini nggak jelas, nggak jelas. Kenapa? Karena nggak jelas. Ya kalau tahu begini mah kita juga udah tahu ya udah cukup. Ternyata cuma materi aja, gitu cuma penjelasan. Penyuluhan. Iya begitu. Penyuluhan. Iya. Yang perasaan dan bagian itu. Makanya kan di sini mohon maaf Pak, dari Pak Saiful juga komunikasinya ke PRT kurang. Begitu. Tadi kamu bilang kan, ada yang kenal Pak Saiful kenal, memang nggak kenal. Wah, dia udah lama sih saya nggak kenal. Kalau dia kenal Bapak juga dari tadi nemenin Bapak di situ. Iya, kalau dia punya etika, dia nemenin Bapak di sini tadi. Iya benar. Dia pasti nemenin Bapak, itu etikanya, itu tempatnya. Begitu. Yang mana orang berharga kan? Nggak ada yang nemenin Bapak di sini. Bapak ini doang. Bapak ini orang terhormat. Oh, enggak. Warga biasa saya, Pak. Wakil saya ini. Itu dia. Makanya ini kayaknya sekelnya ada di tempat. harusnya ada. Salah satu tidak boleh meninggalkan. Iya, begitu aja. Jadi kita jawabnya enak. Hidup sehat. Jadi kan kalau kayak begitu kan informasinya nggak jelas. Ini sibuk. Pejabat ini juga, Pak. Ya, maaf. Ya, mungkin ya, maaf, teguh. Mungkin ini dibebankan ke kita. Ya, mohon maaf Pak. Ya, karena mungkin kelurahan hanya menyediakan tempat Pak. Jadi kita hanya meminta tempat, mungkin hanya sekedar menyediakan tempat saja Pak. Mungkin semuanya diserahkan ke kita di kesehatan.
karena mungkin beliau lagi ada kesibukan Pak. Tadi sudah permisi sama saya. Beliau ada sejumlah ada kegiatan untuk dibawa, makanya beliau tidak bisa meninggalkan kerjaan karena Pak Lurahnya lagi ada rapat dan kelurahan ini lagi shift kerja Pak, jadi tidak semua masuk. Jadi maka beliau lagi izin dari sama saya, permisi Pak, di bawah ada kerjaan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kesibukan ya. Kita berpikir positif aja lah. Ya, mungkin kita juga yang penting masyarakat, saya mah yang penting masyarakat ini mau hidup sehat aja sudah bersyukur ya. Jadi untuk mensukseskan kehidupan sehat di Lengkong Gudang Timur gitu ya. Terima kasih Pak. Baik, mungkin sekian dari acara percepatan stok gawai besar di Kelurahan Lengkong Gudang Timur. Terima kasih untuk atas Bapak dan Ibu sudah hadir di dalam acara ini. Selanjutnya Pak Nur, ada yang ingin disampaikan? Ini ada yang perwakilan dari Kementerian Kesehatan Pak Nur. Mungkin ada yang disampaikan Pak Nur sebelum ditutup, sebelum kita menyudahi acara ini sedikit. Ini kalau ini Pak Nur ini perwakilan dari Kementerian Kesehatan Pak, yang ada di Provinsi Banten. Silakan. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak anggota Dewan Komisi 5 DPR DPRD Provinsi Banten yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim. Ya, kami dari Kemenkes bisa bersilaturahim bersama dengan Bapak anggota Dewan yang luar biasa ya, di tengah kesibukan beliau bisa hadir di sini, bisa bersilaturahim dan difasilitasi juga dari teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten terkait dengan kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Jadi memang itu Bapak sekalian, ini adalah program nasional terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat. Karena apa? Karena ternyata permasalahan sanitasi di Indonesia ini sudah krusial. Ya, kalau Bapak Ibu sudah tahu, sering baca media, Indonesia itu juara dua tingkat internasional, ya, yang sangat buruk kondisi sanitasi ini. Kita bangga nggak Pak? Kalau kita melihat juara dua tingkat internasional yang kondisi sanitasinya sangat buruk. Ya, terima kasih Pak Dewan. Ya. Ya, bisa saya lanjutkan Pak ya, Bu? Ya. Jadi salah satu mengapa kita Indonesia ini menjadi juara dua, salah satunya karena masih ada banyak masyarakat yang ini Pak, buang air besar sembarangan. Nah, ya. Jadi prinsipnya Pak, SPP di dalam SPP itu tidak ada subsidi, ya, tidak ada subsidi. Sebenarnya SPP itu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Ya, kalau terkait dengan kebiasaan buang air besar sembarangan ini, insya Allah semuanya bisa menyelesaikan. Apalagi kalau misalnya tadi di wilayah Bapak rumah tangganya sudah punya empang segala macam. Nah, kenapa? Kalau misalnya Bapak merasa dulu Bapak tidak buang air besar sembarangan, tapi masih tapi di empang di keluarganya itu masih kategori dibuang sembarangan. Karena intinya kalau bahasa orang Serang, kalau missing itu kira-kira missingnya, kalau missingnya apa Pak? Kalau buang air besar itu yang wajib dilindungi apanya Pak? Ya, kalau kita buang air besarnya masih sudah di jamban, ya, masih sudah di jamban, tapi kotoran masih dibuang terbuka di sungai, di selokan,
itu masih kategori kita baru melindungi pantat kita doang. Ya. Sementara dari sisi kesehatan itu selain tubuh kita pantat kita yang dilindungi, kotoran itu juga harus dilindungi. Makanya kenapa kita berharap masyarakat Indonesia itu ketika membuat jamban itu sudah harus dengan septic tanknya, karena kotorannya itu mengandung banyak penyakit, Pak. Kalaupun misalnya di empang kira-kira tempat terbuka enggak? Di empang itu tempat terbuka atau tempat tertutup? Tempat terbuka ya? Ya. Kira-kira kalau kotoran kita ketika masuk ke empang itu langsung habis atau langsung tenggelam sembunyi atau gimana? Langsung tenggelam? Yakin? Enggak juga. Kira-kira kalau kotoran kita masuk ke empang tenggelam atau kemana? Ngambang. Ngapung ya? Ngapung ya? Nah, pertanyaannya kalau ngapung itu kira-kira bakteri bibit penyakit yang ada di kotoran itu bisa menyebar kemana-mana tidak? Ya bisa. Ya. Ini sebenarnya harus kita tekankan. Seharusnya di samping jauh juga ada penyakit seperti itu. Jadi kotoran kita itu, Pak, punten, jangankan orang dewasa, anak kecil saja. Kalau misalnya kotoran itu dibuang sembarangan, itu mengandung berjuta-juta, beribu-ribu bibit penyakit. Kalau kita ngebahas ini nggak cukup dari seharian, ya, bibit penyakit yang bisa menularkan kepada masyarakat di sekitar lingkungan. Kalaupun misalnya tadi Tangerang Selatan sudah 98%. Masih ada 2% lagi. Nah, 2%-nya ini masih berpotensi untuk menyebabkan penyakit di wilayah Tangerang Selatan. Alhamdulillah, Kota Tangerang kemarin mendapatkan penghargaan ya dari Kemenkes bahwa di Kota Tangerang sudah 100% masyarakatnya punya jamban dan punya septic tank. Ya, Provinsi Banten baru satu di Kota Tangerang. Nah, itu artinya kenapa hari ini kita hadir di Tangerang Selatan? Kan kebetulan nanti kita akan keliling, tidak hanya di sini saja, tidak hanya di kelurahan ini saja, tapi kelurahan juga insya Allah kita akan hadiri, akan datangi, supaya apa? Supaya Tangerang Selatan yang sudah 98% itu bisa 100%. Makanya kegiatan ini tujuannya adalah menyadarkan kepada kita bersama, mengajak kepada kita bersama, ayo bahwasanya Kota Tangerang Selatan bisa untuk stop buang air besar sembarangan. Mengajak kita bersama-sama supaya tidak lagi membuang kotoran kita di sembarangan, Pak. Ini baru satu masalah, Pak. Karena di STPM itu ada 5 masalah yang harus kita atasi. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Yang ketiga, pengelolaan makanan dan minuman skala rumah tangga. Yang keempat, pengolahan sampah skala rumah tangga. Yang kelima, limbah cair rumah tangga. Nah, kalau semuanya ini diserahkan kepada pemerintah, ini tidak akan selesai, Pak. Sekarang udah 2021. Masalah ini kalau diserahkan kepada pemerintah, mau kapan selesainya? Makanya STBM ini berbasis masyarakat. Ayo kita juga sebagai masyarakat kita juga peduli. Toh yang merasakan siapa? Ketika lingkungan kita kotor yang merasakan siapa? Pemerintah? Masyarakat. Ya. Tapi siapa? Kita. Makanya gerakan ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Dan saya yakin membuat jamban yang sehat itu tidak harus mahal. Alhamdulillah, kami mendampingi di beberapa kabupaten kota juga sudah mulai bergerak. Kita sadar bersama-sama bahwasanya ini tanggung jawab kita. Ya, jangan sampai hanya masalah ini harus diserahkan oleh pemerintah. Tidak akan ada ujungnya, Pak. Kira-kira itu tambahan dari saya. Mari kita bersama-sama. Ya, tadi juga Pak Dewan sudah memberikan kesempatan. Silakan. Kalau misalnya ini bisa berkomunikasi lagi dengan Pak Dewan. Kalau misalnya tadi ada apa? Reses atau apa? Ya, silakan untuk. Ya, jadi kami dari Kemenkes ya mengajak bersama-sama dari dinas provinsi, kabupaten sampai ke puskesmas hanya bisa memfasilitasi supaya bagaimana caranya mengajak masyarakat supaya mau berubah. Karena kesehatan itu mahal.
Ya, kesehatan itu bukan buat siapa-siapa, tapi kesehatan buat kita. Ya, jangan sampai ada bahasa tiba lagi kia. Jangan. Kalau tadi Pak Dewan itu menjelaskan dulu saya masih buang air besarnya di sungai. Kebiasaan itu kira-kira baik atau tidak? Ya, apalagi kita tinggalnya di kota Tangerang Selatan, ya. Ibu kota penyangga Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jangan sampai nanti ceritanya Pak Dewan tadi terulang lagi. Ketika ada tamu dari luar negeri datang ke Indonesia, keluar masuk ke kota Tangerang Selatan, ternyata di Tangerang Selatan masih tercium aroma bau yang tidak sedap. Jangan sampai nanti ketika pulang sama yang diceritakan oleh Pak Dewan tadi. Dulu waktu saya jalan di mana tadi? Ke Delhi ya. India ya. Ya, ke India. Ya, jalan ke India, ternyata di India bandaranya aja. Nah, jangan sampai nanti orang Amerika, orang Taiwan datang ke Indonesia, jalan-jalan ke Tangerang Selatan, di Tangerang Selatan di Indonesia itu seperti ini. Ya, tinggal 2% lagi, insya Allah masyarakat kita bisa. Tangerang Selatan bisa. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Mau gak nyanyi bareng-bareng? Kalau saya teriakan SPBN, lebih bersih, lebih sehat. Ya, SPBN Lebih bersih, lebih sehat. Kalau saya teriakan kota Tangerang Selatan, saya bisa, kudu bisa, pasti bisa. Ya, bisa ya? Saya bisa, kudu bisa, pasti bisa. Oke, Tangerang Selatan. Sebisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Saya bisa, kudu bisa, pasti bisa. Sekali lagi ya, yo. Tangerang Selatan. Sebisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah datang pada acara hari ini. Mari kita sudahi acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai dah nih. Halo, ini lulusan nanti keluarnya dari belakang dulu ya, barisan belakang dulu, biar nggak numpuk. Jadi dari barisan belakang dulu silakan Pak, keluarnya ke belakang.